Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Douzo21. Kita lagi ada di hashtag Douzo Automotive Talk nih guys. Jadi kemarin ada beberapa saat kita sempat ada live Instagram menceritakan pengalaman tentang mobil di lelang yang gue ambil kena masalah. Dan gue di sini akan menceritakan sesuai judul ya, gimana cara kita tahu bahwa mobil Matic indikasinya bekas kena apa enggak, masih bisa layak pakai atau enggak, atau lemot atau enggak. Nah ini gue akan menceritakan secara kasat mata aja nih, cukup simple tapi worth it nih guys. Oke, kita langsung ke dalam mobil aja. Oke Besti, kita udah di dalam mobilnya. Jadi gua akan spill tips dimana kita tahu nih untuk si Matic ini masih berfungsi dengan baik atau enggak, masih worth to buy atau enggak mobil bekas itu. Gimana cara ceknya secara simple dan terarah ya. Karena gue punya pengalaman yang waktu itu gue ceritain di Instagram. Ini sekitar 3,5 tahun yang lalu guys. Jadi gue mendapatkan mobil Livina, itu Livina XV 2008. Dan juga Terios TX ya, di tempat lelang yang berbeda ya. Terios TX 2009 itu otomatis semuanya, dan kondisi yang paling parahnya tuh yang ada di Livina sama Terios itu di Matic ternyata. Maticnya lemot saat awal-awal tuh, mesinnya kan udah panas. Pas kita ngetes maju mundur aja tuh sebenarnya biasa aja, tapi pas ternyata mobil kita menangkan, pas dibawa dari pool balai lelang ternyata mobil itu bermasalah di Maticnya. Untuk jalan aja dia tuh lemot banget, pelan banget. Jadi RPM-nya udah tinggi, pelan banget, kayak udah kayak siput. Polisi tidur nih biasanya ada jaglugan, dia kayak nggak ngangkat gitu, jedek. Terus pas ban belakangnya kadang kita harus mundur dulu agak jauh, baru kita sentak, baru kita bisa ngelewatin polisi tidur tersebut. Dan itu agak mengganggu banget. Setelah dicek ternyata itu Maticnya sudah rontok, dan itu harus menghabiskan dana kurang lebih sekitar 8 juta untuk Livina ya, 3,5 tahun lalu. Nah untuk Terios TX itu yang terjadi, nah ternyata sekitar berapa minggu setelah pemakaian rutin ya, gue sering pakai untuk keliling. Pas saat gue lagi di satu tempat, si Terios TX ya, gue langsung nyoba langsung untuk mundur. Saat itu mundur terjadi, itu RPM sudah gue naikkan sekitar 2 seperti ini, dan itu mobil nggak jalan sama sekali. Gue coba ulang lagi, balikin ke P, balikin ke netral, atau langsung balikin ke reverse, itu sama. Dan itu gue harus tahan sekitar beberapa detik baru dia akhirnya stuck. Jadi itu kayak gearnya nggak gigit gitu loh guys. Jadi gearnya nggak gigit, itu yang disebut rontok lah biasanya. Makin lama makin parah. Itu hitungannya sekitar sebulan ya. Makin lama kalau didiemin makin parah, karena waktu itu gue sempat buat harian untuk Terios TX ya. Akhirnya coba bawa ke tempat Matic, dan yang terjadi adalah harus diganti keseluruhan. Satu Maticnya, satu bundle Matic ya, itu harus diganti. Ada copotan paling murah dari bawaan RAS atau Terios waktu itu sekitar 7,5 juta 3,5 tahun lalu. Sekarang harus hati-hati untuk memilih mobil. Nah jadi gue akan menyampaikan tips biar teman-teman nggak kejeblos kayak gue guys. Matic ini sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap sih. Nah tips yang pertama adalah yang pernah gue alamin waktu Livina dan juga Terios nih guys. Jadi saat pas gue ngecek, waktu itu kan kondisi mobil sudah panas ya, karena banyak yang ngecek segala macam. Jadi nah ini kalau mesin masih kondisi dingin, itu kita lah dari P langsung kita menuju ke drive aja. Kita gas. Di RPM yang saat kita misalnya gas, RPM-nya misalnya sampai kedua, dia juga masih jalannya agak lemot, nggak seperti umumnya, dan agak-agak geter ya. Barang tentu Maticnya disebutnya lemot guys. Maju mundur ya. Nah itu dalam keadaan dingin. Kalau keadaan panas biasanya kalau nggak rontok-rontok banget, itu masih ada sentakan yang lumayan gigit sih. Tapi kalau udah kayak Livina yang gue dapet, Livina XV, itu mau panas mau dingin, itu sebenarnya ternyata itu sudah rontoknya udah parah gitu loh. Mau dikuras oli Maticnya, mau di solenoidnya apa segala macam, ternyata nggak ngaruh ya. Itu semuanya harus satu bundel. Itu yang kondisi pertama. Jadi teman-teman saat kondisi dingin itu, kalau emang Maticnya lemot ya seperti itu ya. Jadi digasnya itu agak berat banget, mau maju mau mundur. Nah itu sudah barang tentu itu yang dibilang rontok atau Maticnya lemot ya guys ya. Lalu yang selanjutnya Besti, jadi biar teman-teman juga tahu, ini yang biasanya sering dilakukan oleh beberapa inspektor atau pedagang-pedagang mobil bekas ya, untuk mengetahui Maticnya kena apa enggak. Nah saat posisi di P atau di parkir, kita langsung menuju ke R misalnya. Ini kondisi masih di rem tangan nggak apa-apa. Jadi dari P masih ke R, itu kalau ada sentakan yang parah gitu, ada sentakan yang berarti itu pistonnya udah kena guys. Atau misalnya mau dari netral ke D, itu ada sentakan dek gitu misalnya. Nah itu pistonnya udah kena guys, udah nggak smooth gitu loh guys. Tek, R ada tendangan misalnya, atau dari R atau dari N ke D itu ada tendangan. Nah itu pistonnya udah indikasi kena.
Nah, terus yang ketiga gimana kalau misalnya solenoidnya yang kena nih guys. Misalnya kita dari P ya, kita langsung dari sini aja. Ini masih kondisi P ya. Terus kalau misalnya kita langsung ke kondisi R, nah, ini kan RPM memang naik nih, tapi masih di 1 ya. Tapi kalau RPM naik langsung di atas 1, misalnya langsung di 1,5 atau bahkan 2, itu ada indikasi solenoidnya kena. Kita misalnya dari netral ke drive. Nah, ini nggak terlalu ada kenaikan RPM. Tapi kalau udah lebih di atas 1, 1,5, itu indikasinya harus hati-hati teman-teman. Biasanya solenoidnya kena. Ini kita dari P ya. Ini mobil masih tahun 2021 nih yang kita pakai nih. Ini ke R. Nah, teman-teman lihat ya, ada naiknya RPM di situ. Nah, itu ada naiknya RPM dikit banget. Tapi kalau misalnya naiknya di atas 1 sampai 1,5 dari P ke R atau dari R ke D, nah itu ada kenaikan di atas 1, 1,5, bahkan di bawah 2 atau 2, itu indikasi solenoid kena. Nah, jadi sekian nih tips dari gua. Jadi pengalaman gua saat ngambil mobil di balai lelang, teman-teman harus hati-hati ya. Jadi kebanyakan kalau mobil-mobil Matic ini, karena memang pemakaian di Indonesia untuk Matic ada beberapa yang memang makainya ya masih asal-asalan. Beberapa tarikan leasing atau ex operasional dari PT, Maticnya juga sering kena biasanya kalau yang ada di balai lelang. Sedikit tips deh dari gua nih untuk terakhir. Tadi adalah beberapa indikasi kalau teman-teman pengen tahu gimana pistonnya udah kena, maticnya lemot, atau solenoidnya kena. Tadi udah gue jelasin ya di awal. Ini tipsnya kalau dari gue. Misalnya kita lagi jalan nih di kondisi lampu merah ya. Kita ketemu lampu merah dalam kondisi misalnya lagi drive. Nah, lampu merah terus kita sudah stop, berhenti. Biasanya banyak orang itu langsung menarik rem tangan dan langsung ke P. Kita nggak tahu ya di lampu merah itu kondisinya agak sedikit naik, apa agak sedikit turun, apa rata ya, kita nggak tahu. Tapi ada baiknya misalnya kita dari kondisi drive, terus lampu merah berhenti nih, kita udah berhenti, kita langsung ke posisi netral dulu sampai dia stabil, kita handbrake, baru boleh kalau emang lama banget ya kita baru ke P. Kalau berhentinya lama banget, tapi kalau berhentinya nggak lama ya kita tetap di netral aja. Nah, itu yang pertama ya tips. Terus kalau misalnya saat parkir nih guys, kita ketemu saat parkir kondisinya misalnya di drive nih. Nah, saat kita ketemu parkir yang agak ke atas atau agak ke bawah, karena kan ada beberapa mobil yang biasanya kita posisi netral, kuncinya nggak bisa dicabut ya. Dan biasa yang gue dan teman-teman suka lakukan adalah parkir sudah dapat, saatnya kita netralin dan kita handbrake, mobil masih nyala, kita cari ganjelan sebenarnya. Paling nggak kita harus dapat ganjelan. Tapi kalau emang misalnya kita posisinya nggak lama banget, ya udah nggak apa-apa. Posisinya misalnya naik atau turun, ya udah kita udah netral, handbrake, langsungnya di parking. Karena di P ini sebenarnya kan ada gear yang ngegigit ya. Sebenarnya membuat Matic itu masih tetap bekerja karena posisinya dia masih berat ya antara naik atau turun. Ada bagusnya sih sebenarnya saat netral, ganjel, sudah dapat ganjelan, posisi sudah stabil, baru kita P. Tips yang simple tapi bisa membuat Matic itu lebih awet. Dan jangan lupa setiap berapa ribu kilometer ya itu harus dikuras oli Maticnya. Oli Matic jangan lupa dikuras, dan pemakaiannya pun juga harus dalam keadaan yang cukup apik ya, minimal ya kayak tadi ya, di lampu merah sama di kondisi parkir. Jadi sedikit tips dari gua, dan itu tadi gua sudah spill gimana caranya kita mau ngecek unit mobil bekas yang ada di balai lelang atau di unit mobil bekas lainnya saat kita test drive. Kita harus tahu Maticnya itu kena apa enggak, tadi sudah gua bahas. Nah, semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Jangan lupa nih teman-teman, cek di deskripsi ada informasi video lainnya dari Dozo21. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya, support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.